kapan sih waktu yang tepat untuk kembali berhubungan seksual. Nah, dan gimana juga nih agar hubungannya itu berjalan dengan baik dan mungkin tidak membahayakan kondisi dari istri yang baru melahirkan kayak gitu ya dokter ya. Nah, langsung aja kita bakal tanyakan langsung sama Dokter Robi, kapan dan pada kondisi seperti apa sih sebaiknya hubungan seks itu dilakukan setelah melahirkan kayak gitu. Sebelum saya memaparkan mengenai hal ini, ada beberapa pernyataan dulu yang saya rasa kita semua harus sama-sama mengetahui ya. Bahwa yang pertama, seks itu bukanlah perempuan melayani laki-laki. Ya, seks adalah kesalingan, bukan salah satu melayani yang lain. Jadi seks adalah perempuan melayani laki-laki, begitu pula di saat yang bersamaan laki-laki melayani perempuan. Lalu perempuan bukanlah mesin untuk dimasuki penis sehingga dia bisa beranak pinak ya. Sehingga harus juga diperhatikan bahwa seorang perempuan setelah melahirkan itu mengalami perubahan fisik dan psikis yang drastis. Bukan hanya sekedar berbicara bisa beraktivitas seks atau tidak, namun juga harus diperhatikan semua aspek yang terkait dengan kejadian-kejadian hamil, melahirkan, dan juga proses nifas. Secara medis, kehamilan dan melahirkan itu adalah sebuah proses yang sangat berat bagi tubuh si perempuan. Memang betul kehamilan adalah sesuatu yang alami, namun pada dasarnya kehamilan adalah sebuah proses yang membuat tubuh itu mendapatkan ekspos stresor yang sangat tinggi, baik dari segi biologis, dari segi psikis, dari segi lingkungan, dari segi hormonal, dari segi pembuluh darah, dan bahkan jantung, paru-paru, dan sebagainya. Jadi proses kehamilan dan melahirkan itu jangan dianggap sebagai ya sebuah mesin yang telah mengeluarkan bayi begitu. Ya. Nah, secara medis ada yang dinamakan dengan periode nifas ya. Nifas itu ya orang awam pun tahu bahwa ya sekitar 40 hari setelah proses persalinan ya. Tujuannya apa? Memang diketahui dalam proses itu, proses dari melahirkan hingga 40 hari itu adalah proses kembalinya organ-organ reproduksi perempuan dari yang tadinya dia menghadapi kehamilan, menghadapi persalinan, serta menghadapi pemulihan terkait kehamilan dan persalinannya. Jadi kalau secara timing, aktivitas seks itu bisa mulai diupayakan setelah nifas selesai. Ya. Nah, tetapi tentu bukan hanya faktor waktu yang dijadikan patokan ya. Harus dilihat juga dari berbagai aspek yang lain. Yang tentu saya selalu ulang, selalu ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Aspek fisik, aspek psikis, dan aspek sosial. Ya. Fisiknya apa? Ya misalnya apapun jenis persalinannya ya. Apakah dia melahirkannya per vaginam ataupun operasi sesar, harus dilihat ada atau tidak masalah setelah persalinan. Pada operasi sesar, apakah misalnya luka operasinya sudah sembuh dengan baik, sudah kering atau tidak, kemudian ada infeksi di vaginanya atau tidak, bagaimana dengan keadaan payudaranya karena dia mungkin adalah orang yang menyusui, ya. Kemudian pada orang-orang yang melahirkan per vaginam, tentu ini pun hampir mirip, harus diperhatikan juga jalan lahirnya, apakah sudah sembuh sempurna atau belum. Nah, bila semua itu sudah berada dalam keadaan baik, harus diperhatikan aspek psikis. Psikisnya apa? Sudah siapkah si ibu ini melakukan aktivitas seks? Kita tahu bahwa melahirkan, punya anak, mengurus anak, walaupun saya selalu bilang mengurus anak itu adalah tugas berdua ya, ibu dan bapak dari si bayi itu sendiri. Tetapi banyak di luar sana, proses melahirkan itu seolah-olah ya ketika bayinya lahir, oh ya sudah, apapun yang terjadi pada bayi itu adalah urusan si ibunya. Nah ini yang sama sekali tidak boleh ya dilakukan semacam itu. Harus diperhatikan. Ibunya ini sudah cukup belum? Sudah cukup dalam artian waktunya cukup tidak? Energinya cukup tidak?
pada bayinya ada masalah atau tidak. Sehingga kita memastikan secara psikis juga, ya ibu ini memang sudah siap untuk melakukan aktivitas seksual. Ya, jadi itu juga aspek yang harus diperhatikan. Kemudian dari aspek sosial, ya tentu saja, apakah selama ini mereka punya relasi yang baik satu sama lain? Ya, apakah melahirkan itu memang menghadirkan kebahagiaan bagi kedua belah pihak? Kita harus lihat juga bahwa 80% ibu-ibu melahirkan itu mengalami gangguan psikis yang dinamakan baby blues syndrome, ya. Jadi kembali lagi, pasangan yang baik akan selalu melihat keadaan pasangannya masing-masing, apakah yang bersangkutan sudah siap atau tidak. Jadi jangan seolah-olah ada anggapan bahwa kasihan nih suaminya sudah sekian bulan ya. Itu merupakan anggapan yang sangat keliru, anggapan yang sangat tidak manusiawi. Karena kembali lagi dalam aspek pernikahan, punya anak, itu adalah aspek kesalingan. Jadi selain suaminya diperhatikan, ya tentu istrinya juga diperhatikan. Secara timing, nifas itu sudah cukup dianggap secara fisik sudah kembali seperti sedia kala, artinya kesiapan fisiknya juga sudah terjadi. Tapi jangan dilupakan juga secara psikis, secara sosial, apakah anaknya sedang butuh perhatian lebih atau tidak, dari segi kesehatan, dari segi menyusui. Jadi banyak aspek yang harus betul-betul diperhatikan oleh pasangan yang baru memiliki anak.